masih bersama gue Beril. Gue Coki. Iya ada guys, dan kali ini kita berdua pengen membongkar video-video lucu yang ada di HP-nya The Myth, The Legend, Coki Pardede di Permata yang Hidden. Dan kita akan ngebahas kasus penistaan agama oleh komika yang berasal dari Lampung bersama sang pakar. Siapa sang pakar itu? Ya, Coki Pardede. Yo langsung aja yo. Cuak. Asupan kontenku bergizi, ramein komen, viralin lagi. Jaringan netizen permata yang hidden, ku harus tahu konten kelakuan di luar pikiran. Ada guys. Halo para noise, masih di Hada guys bersama gue Beril. Ada gue Coki Prakoso. Yeay, seneng Bersama Ordal Noise sore-sore. Waktu itu Ordal Noise banyak, ada 12, 13, sekarang 3. pada kerja. Pada kerja. Ini Jadi kan juga kerja ya? Iya. Kok nggak ada? Masih ini udah kayak episode kesekian ya Cok ya. Iya betul. Senang gue di Noise sama lu. Senang ya. Tapi tiap hari gue ketemu Coki lu lagi. Ya nggak apa-apa Gue lah. akhirnya Emang- ketemu sama Coki yang lebih worth it di hidup gue. Kita sekarang bersama Coki Pardede. Thank you udah datang bang. Tapi gua nggak setuju kalau Coki yang jadi kalau hierarki Coki, Iya. Oke. dalam hierarki Coki itu Nah, ini nih. Coki tertinggi Coki netral. Ah iya lagi. Iya. Coki ini Coki KPR? Bisa. Bisa. Jempol pattern. Tapi Jempol pattern. Coki netral dulu gitu ya. Coki ibaratnya. netral. Kayaknya Coki Kenapa? netral tuh Coki dari the original Coki deh. Oh gitu. Emang kalau Coki yang Pardede? Ya. Lu dapet nama Coki dari mana sebenarnya awal? Nggak, jadi aslinya nama gue Reja sih. Iya Reza Pardede kan. Nama Coki itu sebenarnya jadi dulu waktu gue SMP karena gue orang Batak ada Pardedenya, jadi kakak kelas gue panggil gue Ucok. Iya, biasanya orang Bali gitu tuh. Ucok. Gitu kan. Abis itu Pardede. ada pergeseran makna tuh dari Ucok, Cok, karena Cok jadi Coki. Iya. Awalnya gue kayak SJW nama gitu, kayak namaku adalah Reza, ini adalah pembelian orang tua aku. Bukan Coki, Aku Reza. aku harus dipanggil sesuai dengan nama pemberian orang tuaku. Iya betul. Awalnya gue selalu membenarkan, kayak enggak salah, gue meluruskan gitu, nama gue Reja. Cuman lama-lama semakin gue mencoba meluruskan, anjingnya teman-teman gue semakin manggil gue Coki. Akhirnya gue capek kan, ya terserah dah lu panggil gue apa aja. Nah akhirnya Coki itu keterusan terus sampai sekarang. Dan gue pernah waktu pertama kali gue siaran, gue kan pengen nge-rebranding nama gue jadi Reza lagi. Terus gue ngomong sama bos gue, gimana kalau nama gue balikin jadi Reza. Terus dilihat, lu gak cocok sih namanya Reza. Anjing masa orang Reza tuh Al-Kadri gitu ya. Reza bukan. Iya Rahadia. Katanya kalau Reza tuh cenderung kalem. Masa sih? Katanya. Reza Candika joget-joget aja. Ya kalau Karaokean. paling enggak kalau tidur kalem dong. Emang lu kalau tidur gimana sih kalau tidur? Ya tidur anjing, emang apa gimana anjing? Dipancing terus. Tapi lu suka ngigo gak orangnya? Nggak tahu sih, gue nggak pernah. Tapi kalau dari orang-orang kalau misalnya kita lagi nginep apa segala macam, nggak pernah ada yang komplain gue ngigo atau apa. Sleepwalking gitu. Nggak sleepwalking juga nggak. Sleep Orang paralysis. Inggris banget. Iya. Sleep Sleep paralysis berarti rep-rep ya. Rep-repan. Dulu waktu masih narkoba sering. Emang itu efek samping. Tapi iya, era perpan beneran. Iya, Saat itu ketindihan ada hantu-hantu gitu. Dulu waktu gue masih narkoba ya, gue sering lihat hantu men. Serius, tapi kan efek samping dari drugs itu Lu sendiri. kayak ngeliat tiba-tiba ada gitu. Enggak, tapi dalam konteks erep-erep atau misalnya lagi basian atau misalnya gue lagi pulang dari mana terus gue kayak ngeliat ada putih-putih atau lagi nyetir halusinasi ngeliat apa gitu. Hantu apa yang lu paling sering lihat pas lagi itu? Random ya, biasanya pocong, kuntilanak, tergantung. Kalau misalnya gue lagi mikirin pocong saat itu pasti nanti manifestnya pocong. Manifesting ya. Iya. Berarti dia pakai narkoba kepikirannya pocong. Anjing serem Bro, banget. kalau orang pakai narkoba kan random bro. Iya. Kita nggak bisa kontrol itu kita mikirnya apa. Makanya dulu tuh gue percaya banget sama hal-hal spiritual kayak gitu. Semenjak gue cut substance-nya, makin kesini makin gak ngeliat lagi. Yang ngeliat pocong tapi ngeliat kunti kan. Ah, Gitu ya. Tapi nanti kita bakal
lu stand up comedian juga gak ya? Stand up Ya, comedy itu masih ya? bagian dari pekerjaan gue. Lo waktu Bagian dari narkoba suka pekerjaan. nonton video-video lucu gitu? Suka gak nonton video-video lucu? Biasanya sih ansos ya. Kita bakal bahas. Menyendiri. Kita tuh punya segmen namanya Permata yang Hidden. Permata yang Itu tidak. nanti tuker-tukeran video gitu, video-video Ya. lucu. Itu kalau bahasa anak sekarangnya adalah lucu. Definisikan lucu. Gak lucu juga. Iya. Bikin kita senyum-senyum aja. Absurd. Enggak. Absurd. Kalau definisi permata yang hidden tuh bahasa lainnya adalah video-video yang membuat kita sulit masuk surga kan? Belum tentu. Lucu kan general banyak Iya, banget bener. ya. Lucu Iya, ke sini, bener. lucu ke video-video orang mau duduk kursinya ditarik Selera. bisa. Selera. Lucu tuh selera ya. Lucu tuh selera. Lucu. Orang penalti tapi kakinya buntung juga ada. Betul. Beda lucunya. Itu banget. menurut gua era digital tuh adalah era di mana semua orang bisa unjuk gigi dalam konteks bahwa ya apapun. Coba lah, 50 tahun yang lalu kan, sorry itu saya orang-orang yang disabilitas Ya. dengan kekurangan tertentu kan pasti merasa bahwa kekurangannya ini adalah sesuatu yang handicap buat mereka. Benar. Iya lagi. Sekarang kan lu bisa bikin konten, sorry ya, lu di TikTok aja lu bisa lihat ada berapa konten tangan buntung yang FYP. Iya. Lu Banyak nggak- banget, banyak Maksud banget. gue kayak, Banyak come on, banget. man, itu cuman ada privilege itu cuma bisa dinikmatin sekarang. Iya Bener, benar, bener, gue bener. setuju. Ah. Bahkan Dan- orang-orang itu sendiri bikin konten, ya pede aja bikin konten dia sendiri. Nah, permasalahannya adalah kenapa gua nggak merasa ini salah secara moral karena mereka sendiri yang bikin konten itu. Iya, mereka menikmati. Exactly, mereka udah ngasih izin kepada orang lain untuk menertawakan hal tersebut. Benar. Iya. Lain ceritanya kalau ada orang cacat kita langsung ayo kontenmu. Nah, itu anjing. Kalau itu Iya, itu anjing. anjing. Kalau itu anjing. Iya, iya, benar, Tapi benar. kalau misalnya orang cacatnya sendiri yang udah bikin konten untuk bikin ketawa, dia udah ngasih izin. Iya, Nah, udah boleh kita ketawa terhibur, tuh. kita kan terhibur. Ya, Ya kan? kecuali yang kedua tadi ada orang buntung pinggirnya, ayo Pak ngelucu dong. Ayo dong. Ini Ayo nih, dong. saya kasih bola nih, coba tendang. Nah, Coba tendang gitu. Itu bangsat. Itu Jadi- kita jadi- yang ngebikin lucu berarti Nah, kalau gitu ya. itu bangsat. Nah, yang penting kalau kita ngerti guideline itu harusnya sih video wadididaw apapun aman. Video-video di dia apa. Jadi- Betul. Jadi dengan ini Video-video ada ya? Video-video Permata yang Hidden ada ya? Oh ada. Ada dong. Ya udahlah, Paranoid Bang siapa ya Bang ya? Siap, ayo. Bagi-bagi videonya ya. Iya. Urutannya nanti dari Coki, gue ke lo gitu. Oke, siap. Paranoid langsung saja, ini dia kita masuk ke segmen Permata. Yang Hidden. Hidden. Oke, ini kita tuker-tukeran aja. Gua mempunyai video. Lu suka naik gunung nggak? Suka ngelihat konten orang naik gunung. Oh, lu suka ya dengan Gua suka pemandangan-pemandangan? ngeliat. Suka dong. Jalur-jalur yang kecil-kecil kayak gitu. Ya suka. Tapi kalau orang yang bikin konten, kalau melaluinya sendiri gua nggak terlalu suka. Enggak ya, enggak ya. Kalau lu Pengen, gue pengen. pengen. Nah, di video ini lu bisa tahu gimana Kok gue susah. gak dibahas yang lebih lama lagi kayak lu bahas Coki? Lu kurang tinggi, Bray. Lu nggak centang biru. Lu nggak centang biru. Sorry. Ya memang kalau centang biru ada privilege yang bisa kita nikmati sih memang dalam Tapi hidup. sekarang gue ngeliat orang Ya. verify udah biasa aja Bang. Ya, Orang karena bisa bayar ya. Iya, Iya. jadi Tapi coba aja lo bayar. Lo kalau ngurus KTP lebih cepet lo. ya. Hey. Nah, ini. Fan cobain. Ini. Dari video gua, Iya. kita bisa tahu gimana susahnya naik turun gunung, segala macem. Oh, ini lu video tahu jalurnya. perjuangan. Perjuangan gitu naik gunung. Untuk lu kan gak suka naik gunung kan, Iya, tapi lu iya, menikmati kan. iya. Boleh. Video PD perjuangan. Bukan. Masa Waduh. kita harus PD untuk berjuang kan? Iya, PD, betul. PD perjuangan. Betul. Jago juga Anda. Iya, terima kasih ya. Ini videonya gue temuin dari Instagram, nama akunnya Nature HD 22. Oh namanya udah nature. Nature. Namanya udah nature banget. Obviously Nih, adventurous. video kayak gini nih. Coba kita lihat. Anjing apaan nih bangsat? No, turun gunung. Ini Itu lebih oke, gua koreksi beberapa hal. Oh iya, oke. Pertama itu jelas lebih ke bukit ya. ya. Itu dari basic dulu, Cok. Itu bukit ya, Ya, bukit. itu kan kita gak tahu bisa bukit bisa gunung. Iya, Iya. oke. Tapi nature-nya benar. Benar. Tapi itu kayaknya lebih ke bukit. Iya. Dan kayaknya itu lebih ke Bekasi-Bekasi pinggir. Lo tau kan di Bekasi Jakarta Timur masih ada tuh daerah-daerah Ada, gitu. ada, tuh. ada. Jonggol. Iya, masih ada daerah-daerah gitu atau Bogor mungkin. Iya, bisa daerah-daerah jadi. Bogor. Bisa jadi. Kok kita lihat tadi? Gue juga pengen koreksi, Cok. Kenapa? Itu bukan video, Hmm. itu film. Film apa? Film apa? Jurassic Park extended version. Itu deleted scene-nya tuh itu. Lo lihat T-Rex. Ini tadi apa? Coba gue lihat lagi tuh. Tadi apa? Hah?
petir ya kan? Itu Tadi Ceki Bear emang dari ketiga dia lompat terbang. Iya, memang. Dan gue sih lebih menarik membahas itu proses pembuatan videonya gimana ya. Oh, yang kok malah di videoin? Menurut lo, idenya dari yang cacat itu atau dari temennya? Kita bedah dari situ dulu. Iya. Kita bedah dulu dari situ. Maksud, Oke. Kita bedah dulu deh ya dari situ. Balik lagi ke statement lo tadi. Iya. Dia mempersilahkan untuk orang konsumsi video kecakapan Bener, dia. bener. Mungkin dia kayak, videoin gue dong, gue mau lari gitu. Iya. Atau temennya lagi minum kopi, kayaknya lu lari lucu juga. Kemungkinannya banyak nih. Berarti bukan lu lari. Coba gue videoin lu turun gunung tapi handstand. Pasti gue tuh penasaran ini muncul idenya tuh dari orang atau dari dia. Atau bisa jadi dari dia tapi nyari temen yang mau ngerekamin susah. Iya. Bisa, sama yang bisa ngedit. Tadi ada yang anjing dia dikasih backsound suara dinosaurus tau gak? Iya benar. Tapi yang jelas kalau video ini udah terupload udah ada konsen di yang merekam dan Iya. yang direkam. Iya. Jadi udah bukan urusan kita lagi. Benar. Kan Iya. kita menikmati aja. Kita menikmati aja. Bahkan kalau udah sampai ada editan suara dinosaurus, dia kan udah ada waktu untuk berpikir kan. Iya. Ini diupload nggak ya? Iya. Ini jelas dong. Ah, edit Kasih dulu backsound kali, apa ya? backsound Iya. dulu. Pasti udah bikin apa ya backsound yang oke? Iya. Berarti prosesnya panjang. Bukan yang tiba-tiba upload. Aduh aku nyesel enggak. Enggak, aku pengen bikin ini lebih perfect gitu kan. Iya. Edit suara Jurassic Park. Jangan-jangan ada retake-nya lah. Sekarang giliran gue. Ya. Oh, sambil lepas jaket panas juga ternyata ya. Memang panas bro. Asli. Tadi nama Instagram lu apa yang Nature HD. Kalau ini udah bukan soal nature. Apa nih? Ini more than nature menurut gue. Wih, Lebih more dari than sekedar Saking- alam. Saking nature kan diambil dari mungkin dari kata natural kan. Iya. Naturally. Ini Instagramnya dulu namanya adalah Instagram @ngakakabis.idn. Oke. Ide. @ngakakabis.idn. Berarti dia menjanjikan sesuatu yang cukup serius nih. Cukup Dia ti- ngakak habis berarti Dia nih. tidak menjanjikan senyum, dia tidak menjanjikan tertawa kecil, tapi dia menjanjikan ngakak. Ngakak. Ini sebuah janji yang cukup berat loh ini. Janji Bener. manis ini ya. Dari akunnya cukup berat. Kayak Iya. tingkatan tai. Kan Iya, ada pup yang paling halus. Betul. Terus abis itu ada Oh ini tuh berak. Iya udah berak. Ini Kalau udah form tai itu udah berak. ini udah ultimate. Ultimate. Dia udah menjanjikan sesuatu yang levelnya ngakak ya. Iya, levelnya ngakak. Ekspektasi kita juga udah sangat tinggi sekali loh ini. Gue Iya. kepo lagi. Kenapa video ini kenapa nih? Ini tuh mengingatkan kita, lu pernah ke tempat apa kayak ke gym atau olahraga gitu nggak sih? Ya, Oh iya, pernah, olahraga, pastilah. olahraga. Kan ada tempat pemandian, bukan pemandian, kayak tempat ganti bajunya pasti ada Oh iya kan? pasti dong. Pasti ada tuh. Pasti dong. Tapi lo pernah gak sih nemuin hal-hal di situ yang sebenarnya lo nggak expect? Lo mesti hati-hati lain kali kalau ke tempat ganti umum. Oh serius lu? Jangan sampai lo ketemu yang kayak gini. 1, 2. Udah ganti baju tiba-tiba ada. Itu bener-bener gak ada yang expect sih. Iya. Itu bener-bener di luar dugaan. Gue juga takutnya titiknya keraut gitu. Benar, gitu loh. Jadi lancip gitu loh. Masa kraut. Feeling gua sih ini orang pakai steroid kebanyakan. ya. Oh iya. Iya. Biar bukan ototnya gede malah makin licin ya. Betul, dia pakai steroid kebanyakan kan aktif banget Bener, kan. bener. Udah selesai ngangkat-ngangkat, kayaknya gua harus bikin sesuatu deh. Kayak pengen berselancar Kayaknya gitu gua ya. pengen berselancar. Di atas ubin-ubin. Iya. Ini bapak-bapak nih kayaknya nih. Bapak-bapak kayaknya. Lo tau ini gak sih konten-konten yang bapak-bapak yang dari Cina nggak salah dah. Yang pakai kain doang di sini. Oh iya. Terus dia narik apa gitu, set, tutup Ditaruh titiknya. gelas, Iya, ditaruh gelas, iya, set iya, gitu. iya. Ketutup titiknya. Menurut gue dia bapak-bapak itu ya. Nggak tahu sih gue. Gue kalau dilihat dari badan-badannya, ini dia emang suka chest press. Oh, tarik yang dada. Kira-kira ini olahraganya apa nih? Kira-kira olahraga. Kalau dia di gym nih, Iya. kira-kira olahraganya apa? olahraganya. Chest press. Chest press. Menurut lo apa? Yang jelas sih kayaknya setelah video ini viral, membershipnya dipertanyakan. Iya. Bukan nanya, Mas mau lanjut nggak membernya, tapi nanya, Mas niat nggak sih nge-gym? Bener. Oh, buat konten Pasti selancar membershipnya yang punya gym itu kayak dia pasti akan maksud Anda apa gitu. Emang fungsi badan sekarang jadi ngelap ini ya, ngelap lantai gitu ya. Jadi ganti kain pel dada Makanya. kita. Gue penasaran setelah itu badannya kayak gimana, gue nggak tahu. Jadi kotak-kotak dong. Iya, Kecetak. Oh iya. Karena bekas ubin gitu.
Sekarang Abang Coki. Nah, kalau tadi lo nature kan? Nature. Lo nature, kalau ini kan gym, kalau gue nurture. Nurture. Nurture apa nih? Artinya? Ini adalah kasih sayang orang tua kepada anak. Oke. Emang harus. Memang harus. Karena Jadi kan gini. anak butuh kasih sayang dari orang tua kan. Jadi gini, biasanya kan kalau kita berbicara mengenai anak kan kadang anak itu ibarat lotre. Oh, iya. Iya, Iya benar. karena orang tua bisa berharap anaknya pengennya gini. Iya. Tapi kan itu harapan sekali lagi. Benar. Apakah betul anaknya akan tumbuh sesuai harapan? Itu lain lagi. Iya. Jadi anak tuh lotre. Oke. Kadang lo bisa menang, kadang Iya. lo zong. Kayak judi aja gitu ya. Exactly. Benar. Pokoknya ya kita sedikasihnya. Betul, Gitu. tapi kita berharap semuanya kita yang ada di sini dan yang lainnya kita berharap pasti anaknya pengennya harapannya tidak zong. Iya. Benar. Nah ini adalah contoh dari kasih sayang orang tua. Apapun keadaan anak ya dia tetap sayang. Harus gini kita harus belajar nih Tetap dari bro, dari ini tetap berarti. terima gitu loh jadi sebagai Bro orang ini tua bro, gitu. bahkan dia tidak malu anaknya dalam keadaan apapun dia bikin konten. Oh iya. Berarti dia udah konsen dia. Ini kita lihat aja nih. Ini mana nih? Dari mana? Dari Nah, Instagram. Bang? Dari Instagramnya gue lupa ini ngambilnya tapi ini saya post. Oke. Dari saya sendiri yang Oh, ngepost. lu yang ngepost juga. Ini lihat. Langsung aja. Oke. Oke. Set. Nanti dia keluar satu-satu. Astagfirullah. Bentar. Ya. Ini apa lu, Cok? Ya, Lu pakai lensa fish eye apa gimana sih? Lu pakai lensa fish eye? kagak ada. Oh, zoom ya? Bukan ke zoo, emang gitu. Oh, Emang begitu, bro. Emang gitu. Lu nggak tahu tadi dia pengen game over itu. Iya. Gua nggak tahu ya kondisi medicalnya itu namanya apa. Tapi yang jelas itu kondisi medical. Iya. Betul. Dan maksud gua itu gua asumsikan ayahnya. Kenapa? Bro, kalau itu anak orang gila banget, bro. Masa saya ambil ya terus dia Oh, dia ayahnya. nenek begitu kan itu gila banget, bro. Nggak mungkin, bro. Lu emang anak lu gue urus. Buat apa dikasih makan? Buat konten. Buat Itu yang tadi kayak lo omongin dong. Ada orang. Terus Iya. ayo dong konten gitu. Iya. Nah, gua asumsikan ini anaknya Iya. karena pasti kan lebih mudah. Oh benar. bener. Lah karena lagi diurus kan ada Q time bersama bapak. Ah betul. Itu benar. Bapaknya Betul. mah terima aja gitu. Bagus. Iya, bapaknya terima aja. Mungkin di saat bapaknya lagi bosen ngurus anak kan capek gitu ya. benar. Main Mario Bros di game kurang. Betul. Jadinya Mario ada Bros. anak nganggur, kita jadiin Mario Bros aja. Iya. Ada anak nganggur. Ada anak nganggur. Lah karena kalau masih anak-anak jelas nganggur dong. Gak Bener. kerja. Gak kerja. Iya. Bener. Anak Tapi mah pasti pasti nganggur dong kata-katanya. Genji juga nganggur sekarang. Iya, Genji. bener. Rafathar nganggur. Iya. Cipo nganggur. Iya. Udah nganggur lebih kaya lagi dari kita. Salah gue di tengah-tengah dua coki begini nih. Tapi anak mau pasrah gitu ya? Pasrah gitu gak sih? Ya bukan pasrah, emang anak kecil. Iya, Gimana? iya, Karena iya. kan bisa ketawa apa gitu. Emang tadi anaknya bisa nampol bapaknya kagak. Yang paling anjing tuh waktu gua ngepost video itu, gue lupa ya gue nge-stitch dari mana. Jadi waktu itu juga ada di Instagram kan banyak berseliweran. Gue stitch terus gue post lagi. Orang tuh nggak ada yang notice. Awalnya mikir itu boneka. Tapi mirip. Memang mirip boneka. Tapi itu keadaan medical apa gitu. Iya, ada istilah ilmiahnya. Ya kalau kita mau ambil pelajarannya adalah ya apapun keadaan Dan, kita iya. tetap bisa kalau di-address dengan baik bisa jadi hiburan buat orang. Iya, Betul, pesannya banyak karena ada aja kan keadaan seperti itu juga. Aduh yang dibuang anaknya, Betul. kadang gak terima. Betul. Tolong jangan kayak gitulah. Janganlah. Jangan bro. Mendingan dibikinin konten kayak gitu. Iya, bisa. Iya benar-benar. Enggak tawa gua. Jangankan Bisa. yang begini, jangankan yang begini. Ini kan amit-amit ya, amit-amit banget kita punya begini kan amit-amit. Tapi kadang anak yang sehat aja udah dibikinin YouTube, Iya. udah dijadiin konten untuk AdSense, diajak naik jet ski. Bro, lo tau kan anaknya salah satu konten kreator yang belakangnya limit-limit, Iya, iya betul. yang dikasih bikin YouTube. Iya benar. Yang dibikin YouTube. Yang kira live jualan itu ya. Apakah boleh? Ya boleh anak-anak. Boleh. Iya, anak-anak dia. Lama-lama juga buka Suka-suka franchise dia. banyak itu. Lu kata warung. Emang toko kopi. Saking banyaknya. Emang toko kopi. Iya. Masih mending begitu anak ya daripada bedak tebel main sore-sore doang kan. Di Iya. suapin sop, Disuapin sop sop. sayur. Ada Inggrisnya lagi sini.
Udah gitu gedenya belum tentu jadi apa-apa. Bener dong. Ya udahlah begitulah kita tuker-tukeran video ya. Iya. Oke, tapi video lu. Oke Thank banget you, man. anjing, oke banget itu. Gue tahu jadi kasih sayang orang tua gitu. Kita bisa pelajaran jadi. itu. Bener. Bener-bener. Balik lagi ya, lucu Pelajaran itu. nomor 1, lucu nomor 2. Lucu nomor 2, penting pesannya ya. Pesannya. Tapi retake gak itu? Hah? Lagi. Udah kita bercanda cukup sampai sini. Kita ngebahas ini aja. Apa ada nih? Ada yang lagi rame, yang di dunia kita juga. Dunia entertain juga gitu. Yang dari Lampung. Bener, yang dari Lampung, stand up comedian ini. Gue jujur nggak tahu kronologi benernya sebenarnya gimana. Gue Oh lu gak terlalu nyimak? Lu belum terlalu nyimak. Gue cuma tahu headline-nya doang. Oke, karena lu baru tahu headline-nya, bakal kita kasih tahu gimana dan lengkapnya di segmen kedua. Nah ini dari cara ngomong Anda mau bumper ya? Nah. Yoi. Bridging. Tadi bridging. Kira-kira Coki Sitohang kalau dipatahin kayak gitu, dia bakal ngomong apa? Enggak, kalau Coki Sitohang setiap ngomong kayak mau bumper. Bumper semua. Langsung aja masuk ke berita pecah. Oke. Tadi Gokil. yang kayak tadi kita bilang yang abis bumper barusan ya. Ya, Mulus gak? Bumper mulus gak? Apa bridgingnya mulus? oke lah. Komersil lah. Seamless Dibacain. lah. Dibacain. Seamless lah. Dibacain. Coba seamless lah. Itu kan bagian dari the whole show juga. Iya. Setup coba setup masuk ke ini. Gak usah di set up kan, bukan punchline. Mungkin Bro, kayak tanpa bumper garing bro. Iya. Iya bener. Mungkin kayak lu pengen ngomong, lu suka ke Lampung gak sih? Iya. Tadi Lampung. Lu juga, lu kan stand up comedian juga. Iya. Tapi yang baru-baru ini ada yang kena kasus. Anjing, Bridging. anjing bridging biar nggak dead air aja. Lu juga siaran juga dulu? Dulu sempat Bridging lu. dipecat tapi. Astaga. Gak apa-apa. Semua orang pasti bisa ngerasain itu. Karena kasus juga. Persis gue karena kasus juga Oh, waktu gitu? itu. Kasusnya hampir sama penistaan agama juga. Habis itu gue dipecat. Tahun Nah, baru, ini. tahun kapan itu? Udah lama ya? Kayaknya sih 2018an, 17 atau 18 lupa gue. Nah, kalau lu kasus penistaan sama kayak ini nih. Ya. Ini stand up comedian dari Lampung. Dia namanya Aulia Rahman. Gak usah kita Ya, ya, air-air gitu ya. Ya, ya. Aulia Rahman. Jadi, Orang kenapa udah viral dia juga kok. Kenapa dia bisa kena nih Iya, udah viral. penistaan agama? Udah viral juga kok dia. Iya bang, lagi ngomong nih bang. gitu doang marahnya. Sakit-sakit baru ditato tuh. Oh siap. Udah gak usah anjing kah? Bentar Bang Coki. Iya. Barusan temen gue bilang baru ditato. Iya. Malu sampai Iya, setangan enggak full lah. no. Gue belum selesai, ini Dia belum masih selesai. gini doang. Bang, skena bang, tato kecil-kecil tuh. Iya. Bro itu pakai spidol bisa loh. Pakai spidol kalau luntur lo Iya sih. hitumin lagi bro. Iya sih. Malu sama Aduh bro. Tapi kan artinya Tapi- banyak. Tapi artinya banyak. Tato tuh nggak ada yang jelek. Bener. Tato tuh nggak ada. Nih sebelum kita baca nih. Iya, Jadi iya. gue ada cerita nih waktu itu ada. Ini pelajaran buat kita semua untuk tidak ngejudge tato orang. Iya. Jadi waktu itu gue ada temen gue, dia tatonya kayak ibu-ibu gendut gitu, ada cewek gendut gitu. Iya. Oke. Nah, gue lagi mabok, gue bercandain. Aduh terus? Anjing tato lo jelek banget tuh cewek gendut. Gitu. Udah kan? Iya. Habis itu begitu gue agak sober disamperin. Cok lo anjing lo parah banget. Kenapa yang mana ya? Itu tato tadi. Ya emang kenapa? Itu tato ibunya udah meninggal. Astaga. Jadi, Iya. the moral of the story adalah Astaga. kita nggak boleh Iya. ngejudge tato orang sejelek apapun itu. Bener. Bisa Karena ada- itu ada meaningnya artinya. personal. Oke. Itu permanen juga dan dia menato itu karena ada artinya. Karena ada artinya. Makanya kan kadang kan kita suka anjing tato lu jelek banget. Men, kita nggak tahu men. Bener. Itu apa artinya gitu men. Bener. Kalau itu apa? Kanker-kanker gitu kan? Lu pengen hapus mahal banget lagi anjing. Kemarin Hapus. Enggak, soalnya kayak garis-garis kayak flatline yang Betul ya. Tuh, gitu. lu jelasin no. Lah iya ini kanker otak bro. Ini kan muka kagak nih. ini muka Apa? orang setengah. Ada awan-awannya. Oh. Overthinking gitu. Oh overthinking. Anjing Gen Z banget bangsat. Bangsat. Kita balik ke stand up Balik. comedian yang tadi. Balik. Ya di tapi tato yang paling ini Udah, tadi tato aja lu. masih mau nanya tato. Iya.
Jadi Siti Aulia Rahman ini lagi di acaranya kampanye Anies Baswedan. Oke, ya. Kan Nah, emang sekarang lagi waktunya kampanye. Bener. Nama acaranya Desak Anies Baswedan. Ini di kafe di Bandar Lampung tuh tanggal 7 Desember. Beberapa hari waktu lalu lah. Beberapa hari waktu lalu nih kalimatnya kesel banget gue. Pola mikirnya tuh bingung dah gue bang, dia suka gitu. Ntar lu akan mendengar kalimat, lu mau tahu nggak? Lu mau tahu nggak berapa kali? Lu hitung aja. Dia. Dan iya, itu. Dan lu mau tau gak? Dan lu mau tau gak? Gue tanya dulu sama lu. Misalnya lu waktu awal-awal stand up kayak gitu, lu dibayar berapa? Gue seingat gue dulu 500.000. 500.000. Awal banget. Awal banget. Berapa durasinya berapa lama? 15 menitan. Ah ya 15 menit kan. Ini si Aulia di acara itu dibayar ini honorer 1 juta. Oke. Buat acara Desak Anies. Ya. Dan dia akhirnya kan ngeluarin beberapa materinya. Ya. Jadi dia ada salah satu materinya kenapa dia bisa kena penistaan agama yang videonya tersebar itu. Dia materi kayak gini. Coba lo cek di penjara. Itu kan biasanya di penjara orangnya buruk-buruk gitu ya. Ya, ya. Berkejahatan lah Ya, gitu. ya. Terus Maksud lu Bang Coki juga buruk? Ya memang pada saat itu. Memang benar itu. Itu benar. Itu memang benar. Kan nanti kalian nyusul kan? Abis episode ini. Udah mana belum terkenal, udah masuk sel aja. Malah itu paling benar. bener ya. Jadi justru terkenal. murah. Maksudnya murah hati murah hati karena pas di kita dalam. kan berkenalan Berubah. dengan Iya, banyak iya. orang di dalam sana gitu maksudnya. Ntar lu gue bacain materinya. Kita Silakan. lanjut aja ya. Silakan, Katanya, silakan. coba lu cek di penjara. Ada berapa nama Muhammad. Kayak penting aja gitu nama Muhammad sekarang gitu. Kayak banyak nama Muhammad yang di penjara. Kayak gitu. Itu salah satu kalimatnya. Yang jadi kayak gitu. masalah. Yang jadi masalah. Ini kita quote and quote ya. Iya. Ini bukan Coki yang ngomong ya. Ini orang- Tapi quote and quote dari Dari si Aulia. Aulia. Dari si Aulia ini. Itu materi stand up-nya dia. Betul. Ini kita harus banyak disclaimer, Bro. Walaupun gue tau maksudnya dia itu adalah dia pengen ngasih tahu ternyata banyak zaman sekarang itu orang tuh melihatnya dari sifatnya bukan dari namanya. Ya emang kita semua ngerti maksudnya kok. Iya, biasanya kan nama melambangkan sifat Ya, gitu-gitu. ya. Makanya kan ada istilah keberatan nama kan. Iya, Iya, keberatan ada nama. tuh ada yang kayak gitu tuh. Iya. Bener. Nah, terus. Tapi emang kalau materi kan bisa aja dia pakai nama lain gitu kan. Misalnya lu misalnya tuh si premisnya lu Ya, pengen ya. nama-nama kayak gitu, emang lu bakal Kan banyak kan Gimana? jodoh soal nama tuh banyak Iya. banget. Ya, kalau menurut gua ngerti maksudnya dia mau kemana. Dan sebenarnya poinnya dia cukup bagus. ya. Tapi menurut gua sebelum kita bahas materinya, kita tarik ke belakang dulu nih. Yang salah sebenarnya siapa? Itu dulu aja. Nah, biasa kan kalau ngikut-ngikut kayak gitu lu ditanyain nggak materi lu kayak gimana? Menurut gua yang salah, semua yang terlibat di situ salah. Oh gitu. Ya, menurut gua kita nggak bisa memungkiri juga Aulia. si Aulia ini juga materinya kurang di crafting dengan baik Iya. karena harusnya bisa dengan kata-kata yang lebih baik. Kayak misalnya contoh. Gimana? Misalnya contoh, kalau gue jadi dia, gue akan bilang kayak sebenarnya nama agamis tuh harus kita jaga bobotnya. Oke. Iya, kita harus menjaga bobot dari nama kita. Bener. Karena coba lihat di penjara, aduh di penjara tuh namanya semuanya agamis semua. Nah lo sebut aja ini, selesai. Ironis kan? Ironis Gitu, kan? Iya. Nah kalau menurut gua dia craftingnya kurang aja. Nah tapi terlepas dari itu, kalau memang itu sebuah acara untuk event sebesar itu dan ada di televisinya, harusnya panitianya tuh screening. Bener. Iya banget lagi. Dan ternyata ini kurang ya? Kurang panitianya mungkin ya lu tampil deh. Masalah itu kan sebelum Anies masuk ya. Iya. Acara calon presiden. Jadi kayak openernya gitu loh. Iya. Benar. Baru Anies masuk. Harusnya satu tentunya pasti si pelakunya. Walaupun maksudnya gue tahu benar, tapi Iya. craftingnya mungkin ada sedikit problematik di situ. Oke lah, si pelakunya ada salahnya juga sedikit. Tapi menurut gue yang paling salah adalah si timnya. Si timnya tuh harusnya melakukan screening, apalagi acara sebesar itu yang masuk ke televisi nasional, Iya. yang ditonton sama banyak orang. Dan apalagi gini, ada harga kan ada kualitas. Benar. Bisa kayak gitu tuh ya. Sampai taraf tertentu gua nggak bilang komika harga 1 juta itu pasti jelek semua, enggak. Oke. Tapi salah satu tolak ukur, ada alasannya dong kenapa dia dibayar 1 juta. Iya. Lu ngerti dong maksud Iya. Gue paham.
50 juta dan MC sejuta, lu nggak bisa expect yang gimana-gimana banget dong. Iya, Betul. iya, iya. Lu nggak bisa expect MC sejuta. Ini bukan maksud gue merendahkan ya. Iya, iya, Don't get me wrong. Tapi lu nggak bisa expect MC sejuta pronunciation-nya Iya. tepat dong. Pengalamannya seperti apa? Balik lagi ada Iya. nominal, ada jam terbang juga Exactly. kan. Iya, iya, Nah iya. harusnya berangkat dari situ, bukan salah Aulianya juga dari sisi ini. Berangkat dari situ, kalau memang dia udah menyisihkan budget segini, ya dia harusnya dikawal itu. Iya, iya, Iya. iya. benar, Begitu benar. dia di sana, oke, kirim dulu materi lu apa. Heeh. Nah kecuali memang ada berita yang mengatakan itu spontan di panggung. Oh Nah iya. kita nggak tahu juga. Benar. Apakah Kalau- itu dia spontan di panggung sebelumnya udah screening atau memang nggak ada screening sama sekali? Iya, iya, iya. Gitu. Yep. BNN nih anjing. Deket lagi. Deket. Sebenarnya ini viral, yang laporin tuh bukan netizen, tapi yang laporin tuh adalah koordinator komunitas advokat gitu. Oh komunitas advokat. Iya, Ya. Lingkar Nusantara. Dari Lampung namanya Muhammad Rifki Gandhi. Jadi memang mungkin kayak Dia memang personal. Iya. Dari personal tapi bobo itu. Tapi mungkin gitu kayak bisa KPI jadi. gitu gak sih? Ya menurut gua, Gitu, viral nih. menurut gua gini, apapun yang udah lo lempar di sosial media itu udah jadi milik publik. Betul. Dan saat itu udah jadi milik publik, orang bisa menggunakan potongan video lo untuk kepentingan apapun. Iya lagi. Apakah yang melaporkan benar-benar peduli dengan penistaan? Bisa iya, Iya. bisa enggak. Mm-mm. Apakah memang tujuannya untuk supaya akhirnya kan tersebut tuh Iya lagi. organisasinya, Iya, organisasinya. di platform besar. Iya. Yang sebelumnya kalau nggak ada kasus ini, apa itu? Oh, Gitu. benar. Iya. Siapa? Siapa gitu? Ya jadi menurut gua, ya bener loh. Apa organisasi apa namanya? Koordinator komunitas advokat Lingkar Nusantara. Sekarang coba nih kita bedah ya dengan segala hormat. Dia Oke. udah komunitas koordinator lagi. Iya. Coba dia udah komunitas, tapi koordinator lagi. Apakah salah? Enggak. Oh, iya, enggak. Udah tugas dia juga mungkin ya. Dan, Iya. dan hak beliau, Iya. setiap orang kan punya hak, Hak untuk betul. Cari duit. Iya. Wah kalau itu yang ngomong. Nah, maksudnya kan emang dia bekerja kan? Oh Untuk iya, cari duit. benar, Gue juga benar, kerja cari duit. benar. Makanya sebenarnya gini, akhirnya tuh gue, makanya salah satu alasan kenapa sekarang gue tuh makin kapitalis, kan banyak yang bilang, Coki sama partner gue Tretan Muslim, Coki sama Tretan Muslim sekarang kapitalis. Apapun kontennya sekarang harus bayar gitu. Nah. Untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini. Benar. Contoh, dulu gue sering banget bikin konten di YouTube sama Tretan Muslim. Iya. Dengan jokes yang gak ada filternya. Iya, Dar-dar-dar. Gue sama Tretan Muslim termasuk salah satu yang pertama kali mempopulerkan dark Iya. jokes. Awalnya sih seru. Lama-lama resikonya lebih besar daripada gainnya. Iya dong. Oh gitu. Iya, Iya, karena udah berapa kali gue kena kasus. Iya. Satu, karena omongan gue. Dan akhirnya kita paham, naif dari segi gua juga, terlepas dari ini idealnya, tapi naif dari segi gua, berharap masyarakat kita udah di level ideal. Iya. Oh, naif ya. Iya, malah kita naif. Air dan api. Gue kira yang lagi ngomongin Saya- naif ya bang. Benci untuk mencinta. Tiba-tiba ke David Saya ada Ayo. nunggu jokes itu, sorry ya. Gak apa-apa. Saya ada nunggu jokes itu. Oh masuk itu. Walaupun akhirnya gainnya, ujungnya kan lo dapet dari, ya lo ketangkap jadi gain secara. Memang. Tapi kan nggak semua orang punya energi dan kapasitasnya untuk menjalani konsekuensi dari omongannya atau Iya lagi. dan ironinya adalah gua kan sebenarnya, dan gini loh, gue tuh sebenarnya yang bener-bener yang bikin gue ditangkap tuh bukan omongan gue, tapi tindakan gue yang memang melanggar hukum, yang waktu Iya, itu iya. pakai substance obat-obatan terlarang Iya. gitu. Nah maksud gue, pelajarannya buat kita semua adalah yang pertama, kalau memang lo punya materi yang sensitif, lo harus bener-bener wise dalam naro di manakah materi itu harus dikeluarin. Oke. Mungkin kita juga bisa bilang, orang nggak ada screening, ya karena ini tentang nyawa lu yang harus lebih bertanggung jawab daripada orang lain. Tapi Siap. gue Itu setuju, ya. gue setuju. Ini juga si Aulia ini kan pernah bikin show-nya dia sendiri, namanya Batas Suci di tahun 2018 waktu. Ya. Show-nya dia tuh ya. Show-nya dia, maksud gue kayak secara tingkatannya mungkin dia harusnya udah capable untuk mensaring semuanya apa yang dia omongin. Apalagi materi ini gue dengar pernah dibawain dulu. Ya. Pernah dibawain materi ini. Oh dia pernah dibawa. Dan gak lucu. Sekarang sih yang nggak ada yang ketawa ya. Iya. Kecuali lu, wah parah banget lu. Enggak. Gua ketawa. Jadinya show-nya dia judulnya
Judulnya show-nya Batas Suci sekarang jadi Batas Berkunjung di Sel. Iya Udah gak memang. boleh masuk karena di sel sekarang. Karena dia sekarang kena pasal 156 huruf A KUHP. Ini tentang penodaan agama subsider. Pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian terhadap suatu golongan. Betul. Sebenarnya balik lagi kalau lo tanya ini gimana harusnya semuanya ikut berperan. Tim acaranya juga harusnya screening Ya. dan memastikan bahwa materinya sesuai dengan gini loh. Itu kan acara yang merepresentasikan kan paslon tertentu. Politik lagi Iya, kan? betul. Apalagi politik. Lah berarti kan kepentingan si pemilik acara untuk memastikan semua yang keluar Benar. itu merepresentasikan value-value si paslonnya. Iya. Kalau itu bisa sampai kecolongan, kemungkinannya dua. Tidak ada screening atau ada screening itu adrenalin yang tiba-tiba spontan ditaruh Aulia di sana. Iya, iya. Nah, informasi Iya, lebih iya, lanjutnya iya, kan iya. kita nggak tahu. Iya, iya. Walaupun sekarang bentuk pertanggungjawabannya dari pihak Anies, Mm-mm. itu mereka ngasih bantuan hukum sih. Hmm. Ke si Aulianya sendiri. Ya, tapi kan sebenarnya yang harus kita pahami sekarang adalah, oke, mudah-mudahan sih dia dapat keringanan seringan-ringannya ya, atau bahkan mungkin kalau misalnya ada keajaiban dia bisa lolos gitu. Tapi menurut gua sekarang kan namanya udah viral di mana-mana. Iya. Ya fokus kerja aja udah. Karena susah lagi, udah susah. Bener. Susah. Dan menurut gua gini deh. Bagus juga karena jadi komedian fana juga kok. Iyalah iya. Jadi komedian fana paling bener tuh sebenarnya kerja kantoran udah itu udah paling Udah paling bener. Apalagi dia Iya. anaknya udah 2. Oh dia anaknya dua. Dia Tahu banget dah lu. apa? Anjing banget dia dah lu. tahu info-infonya paling anaknya tahu loh. 2, Inilah istrinya- permata yang hidden dari Hades guys. Ini ada guys. Dilihat dari backgroundnya sebenarnya kan tujuan materinya itu membela sebenarnya. Benar, kan? Bahwa ayo dong kita nih yang punya nama-nama begini jaga kelakuan kita. Iya. Karena faktanya yang di penjara kebanyakan gini. Iya, benar, Kalau benar. kayak gini dia apatis sebenarnya. Tapi cara penyampaiannya menurut gue jadi terdengar insulting daripada Iya, iya. encouraging gitu. Berarti di situ ada teknik juga secara penyampaian. Ada teknik, ada crafting. delivery-nya Iya, iya, iya. Makanya kalau misalnya banyak orang yang nanya, Coki batas komedi itu apa? Gue kasih tahu ya, batas komedi nggak ada men. Nggak ada, Bang. Batas Ada. komedi itu nggak ada. Batas komedi itu cuma satu sebenarnya. Nyali lu. Anjir. Batas komedi itu cuma nyali lu. Anjir. Kalau nyali lo 7, ya komedi lo 7 7. aja. Kalau nyali lo 8, komedi lo 8 aja. Kalau nyali lo 9, silakan komedi lo. Pokoknya gini, selama lu merasa punya waktunya Aha. dan mentalnya untuk ngurusin tainya dari komedi lo, Iya. lo mau Nyapuin komedi sendiri. apa juga bebas. Tapi kalau lo merasa, aduh kayaknya gue nggak punya energinya deh, kayaknya gue nggak punya nyalinya deh. Cukup aja segitu aja deh. Ya gitu. 7 aja. Karena kita mau ngebuktiin ke siapa sih? Itu komedi. Kalau lu 1 sampai 10 berapa nyali komedi lu? Kalau gue sekarang bukan di nyali, tapi di waktu. Oke. Makin gue tua, gue udah 35 nih, gue udah Eh. ngerasa tua. Makin gue tua, gue udah nggak merasa lagi punya waktunya untuk menghandle collateral damage dari efek dari omongan gue. Ah. Makanya sekarang bukan masalah nyali, tapi masalah gue males nih ngurus-ngurus. Iya, Nyapu-nyapu iya, ini iya. Nyapu-nyapu lagi gue udah males. Jadi sekarang gue udah bikin platform-platform tertentu yang memang berbayar aja. Untuk bisa tahu. Untuk bisa tahu. isi-isiannya. Iya, iya. Jokes-jokes. Gitu. Balik lagi, lu menyaring netizen-netizen yang kayak cuma pengen nyari salahnya doang. Karena Lu harus yang, bayar. karena gitu. yang gampang tersinggung biasanya Iya. miskin. Dan berarti Biasanya. Biasanya. Kan Tapi kita- belum tentu belum juga. belum tentu. jokes kita sebatas di kodok-kodok apa yang gede, kodok indah mall gitu aja kali ya. Ya nggak sih? Terus kapan kita episode berbayar? Ya nggak Ya, apa-apa. ada- Kalau dengan jokes itu aja udah bisa di noise dan prime time Prambors sih cukup. Iya, dia kalau Ngapain kita lo MC push sering dibawa lagi? kok. Iya, yang penting personality aja. Tapi Kayak nangis gua. kita masih mau lanjut tapi yang Bridging closing. belum closing. Ini mau ngasih tahu. Heeh. Akhirnya si Aulia Rahman tadi dia permintaan maaf, udah bikin permintaan Oh iya, maaf. udah bikin paling benar klarifikasi. itu. Sama yang kayak tadi lu bilang, dia bilang kayak saya cuma bermaksud nyindir orang yang sekarang ini banyak punya nama Muhammad, cuma di antara mereka kelakuannya tidak mencerminkan arti dari nama tersebut. Iya, Kayak lu Iya, bilang, memang, bener. memang. Kita semua ngerti kok maksudnya. Iya benar. Kita semua ngerti maksudnya iya. kecuali yang ngelaporin.
Ya Udah, Bang intinya Coki. jaga-jaga omongan lah. Jaga-jaga Iya. omongan ya. Ya lu juga hebat lu, siaran pagi nggak pernah bikin orang tersinggung. Biasanya penyiar pagi tuh ada loh momen 1-2 tuh orang tersinggung tuh pasti ada. Kita Dari kena zaman KPI, gua. kita kena KPI. Ah iya, di surat cinta pernah lo. Pernah. Jorok-jorok ya, bahas jorok-jorok ya. Pas jorok-jorok ngomong bego. Nih anak-anak ini sering ngomong berak. Dulu. Lah emang nggak boleh bego berak tuh nggak boleh. Gak boleh. Ternyata nggak boleh. Anjing banget ya. KPI lah ya. Bebas lah Masa kalau anjing KPI. banget gue sama dia ngomong kayak gitu gak boleh. Iya, yang anjing kita kan sebenarnya kan. Iyalah. Iya. KPI kan selalu benar. Iya. KPI anjir itu KPI. Jangan-jangan di kantornya tuh ngomongnya baku banget ya. Kayak Coki Sitohang. Hai kamu, apakah kamu sudah makan? Anjay. Kamu tidak boleh seperti itu. Tapi mungkin di pas menyaring, pas dengerin siaran kita, pasti ada 1-2 orang yang kayak, lucu juga ya Pak ya. Coba lucu banget Pak ya. Tapi kita kenain Pasti saksi ah. Kita kenain saksi ah. Pasti ada, kan mereka dengerin gitu. Ah, ya udahlah. Ya Lah, udah. lu mau ada masukan buat Arif Rahman gak? Kalau nggak stand up lainnya. Arif Rahman. Arif Rahman. Aulia. Aulia. Arif siapa Ya lagi? boleh juga masukan Arif buat videografer kita. kalau buat gua apapun yang lo taruh di sosial media atau dibentuk digital itu akan selamanya ada jadi jejak digital lo. Jadi pastiin apapun yang lo keluarin di digital lo pikirin mateng-mateng karena nanti itu akan suka atau tidak suka itu akan jadi tolak ukur orang untuk menilai lo. Nah. Bahkan HRD aja sekarang kan Bener. ngelihat Instagram. track record. Bro, BTW. ini kita HRD kita nih, HRD lu berdua kalau tiba-tiba mau ngangkat isinya cacat-cacat gitu nggak ada yang nerima bro. Emang- Video-video dinosaurus, Produser Wanda nih. Wanda. Jujur. Ngomong Apa? soal HRD. Ya, Aulia Rahman itu, ya. selain komika, profesinya juga sebagai HR tau. Masa? Oh ya? Di salah satu kantor gitu. Anjing lu tahu banget ya. Ada LinkedIn-nya, gue buka LinkedIn. Ada LinkedIn. Dia HRD. Wow. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa ya, mungkin blunder di mana aja lah. Iya. Dan gua rasa ini jadi pelajaran buat kita semua lah. Ya, iya benar-benar gue setuju. Iyalah. Ya udahlah para nice, jangan lupa dengerin Hade guys ya. Setiap Selasa dan Kamis, Museum Masyarakat. Kita setiap Musuh. semutnya aja. Ya lu terakhir ke Noise kapan bang? Hah? Terakhir ke Noise kapan? Selain Kapan sebelum nih? ini? Kamis kemarin gue terakhir. Karena kita kan 3 orang. 3-3-nya tuh jadwalnya tuh satu ada yang buka restoran bebek. Iya. Ya. Satu ada yang kerja kantoran di MLI. Satu lagi juga kerjaannya banyak. Jadi kita nyari jadwalnya tuh susah memang. Iya nggak apa-apa lah. Pada Iya. nungguin juga. Iya, Kalau Hade iya. guys kan bisa seminggu 2 kali kan karena nganggur aja. Nah, Ini juga kita masih probation 3 loh, bulan. Ada itu kan nggak ada kerjaan itu kan. Itu dia. Ini kita probation 3 bulan bang. Nganggur. Doain aja kita lanjut dah. Aman lah. Aman. Aman. Lanjut bro. Dengan humor seperti itu saya yakin. Ya udah pokoknya dengerin terus ya Musuh Masyarakat. Hade guys juga. Thank you bang Coki. Terima kasih Abang Thank you, man. Coki Thank you, man. Pardi. Thank you, Oke. man. Sukses terus, man. Sehat selalu. Ada ininya nggak? Tagline. Ada guys. Ada guys gitu kali. Gak ada. Udah kita tutup aja episode kali ini ya. Pokoknya terima kasih semuanya. Terima kasih Ordal Noise. Terima kasih Coki Pardede. Semuanya. Dengerin kami terus. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Dadah. Bye-bye. Dah.